kepada Kelurahan Kauman dan Klojen yang hadirnya lengkap. Tepuk tangan. Contoh yang baik, ya. Lurahnya lengkap, anggotanya lengkap. Sahabat semua, hari ini saya bersyukur peserta apelnya luar biasa, banyak dibandingkan yang minggu kemarin, banyak yang dinas dalam itu sampai 5 orang, ya, lapo ya 5 orang dinas dalam, ya dinas dalamnya itu yang dikerjakan apa juga kita nggak tahu. Selanjutnya begini yang saya sampaikan, pertama ada pesanan dari Kepala Bapenda Pak Andi terkait pencapaian PBB. Mungkin sahabat sudah tahu semuanya, Pak Lurah, Bu Lurah, yang rem terakhir kemarin itu yang urutan peringkat 1, 2, dan 3 sudah nampak. Catatan itu menjadi catatan pemerintah Kota Malang apa yang sudah kita kerjakan di wilayah untuk pencapaian PBB. Karena itu selamat untuk yang ranking 1, 2, 3 itu menjadi sebuah prestasi. Ketika saya masih lurah dulu, pencapaian PBB itu wajib 100%. Jadi waktu itu ditarget 100%. Apalagi Pak Reni yang seperti itu. Jadi caranya untuk bisa mencapai 100% itu, lurah itu memang bekerja keras untuk mencapai target. Memang dulu yang dikejar-kejar adalah PBB. Karena PBB itu pendapatan asli daerah. Nah, ketika target itu bisa terpenuhi, maka ada reward yang diberikan oleh pemerintah kepada kelurahan yang bersangkutan. Biasanya adalah dana tambahan untuk pembangunan wilayah. Nah, sekarang kita hanya dituntut untuk bagaimana setiap kelurahan itu mempunyai sebuah inovasi untuk mencapai PBB. Pak Andi menyampaikan, jika panjenengan punya inovasi, sampaikan kepada beliau. Tentu saja tetap melewati OPD, ya, tetap melewati OPD. Inovasinya seperti apa? Termasuk mengundang dari Bapenda untuk hadir ke kelurahan panjenengan, kemudian memanggil warga dan sebagainya. Itu inovasi. Jadi tidak menunggu yang harus diprogramkan oleh Bapenda Kota Malang. Itu titipan Pak Andi kepada seluruh camat yang ada di Kota Malang. Jadi mohon dibantu, terutama untuk pencapaian untuk PAD. Yang kedua, deteksi potensi-potensi pajak yang ada di wilayah. Kemarin sudah saya share ke grup dengan potensi dari wilayah mana yang kena pajak dan mana yang tidak kena pajak. Tugas kita hanya melaporkan kepada Bapenda, bukan mendatangi tempat itu. Jadi mohon nanti kepada sahabat lurah itu dicek kembali ketika panjenengan keliling ataukah nanti Pak Seklur Trantipnya itu keliling dan sebagainya, menemukan satu objek usaha, kemudian dicek itu pada list yang linknya diberikan oleh Bapenda itu tidak ada dan tertulis di sana itu tidak masuk, maka tugas kita adalah memfoto objek itu, difoto, dikirimkan lewat link itu kepada Bapenda. Maka petugas pajak yang akan datang ke lokasi tersebut. Jadi tidak perlu kita harus masuk ke dalam. Jika ingin berkenalan, tidak apa-apa, masuk ke dalam ngecek pajaknya. Karena ada beberapa usaha itu e-tag-nya itu pakai double, namanya double account. Jadi mereka mensikapi, mencoba mencuri peluang dari pajak yang mereka bayarkan. Termasuk ada di wilayah Kecamatan Klojen, itu beberapa hotel melakukan double account. Nah, ketika ada double account seperti ini, itu konangan, sangat mudah konangan. Nah, itu kalau perlu panjenengan mau belajar, itu bisa. Caranya bagaimana? Yaitu tadi salah satunya membantu dari pemerintah kota atau Bapenda, difoto, dilaporkan, lokasinya dari sini. Itu sebuah prestasi yang bagus untuk PAD kita. Nah, PAD ini juga akan berkaitan pula untuk tingkat pembangunan di pemerintahan kita, termasuk pula kepada TPP yang kita terima. Progres 2024, PAD kita turun 400 miliar. Jadi cukup banyak.
Dan itulah kita kemarin akan terjadi refocusing terhadap kecamatan dan kelurahan. Ya, kami 5 camat ini berusaha untuk mempertahankan bagaimana tidak terjadi refocusing di kecamatan yang akan berimbas pada kelurahan. Alhamdulillah diterima oleh Pak PJ Wali Kota dan oleh Ketua Dewan. Jadi 5 kecamatan tidak ada pemotongan atau refocusing. Akhirnya otomatis wilayah di tempat panjenengan itu bisa tetap kegiatannya tetap berjalan lancar. Kemudian untuk TPOK-nya tetap berjalan lancar, TPP, gaji, dan sebagainya. Hanya 1 kecamatan aja, nggak usah saya sebut, sekarang masih kontan pantung. Tidak direfocusing aja untuk gaji dan TPP kurang. Apalagi kalau direfocusing. 1 kecamatan mendapat perhatian khusus dari pemerintah kota. Apa masalahnya? Ya, kesalahan penganggaran. Kita lakukan ngoprak-ngoprak warga yang belum melakukan pembayaran BPP. Yang kedua, ngecek lokasi-lokasi usaha yang tidak tercantum di dalam list yang dikirimkan ke kita. Hanya itu tugas kita. Inovasinya bagaimana terserah panjenengan. Kalaupun nanti jenengan akan mengundang Pak PJ hadir di tempat panjenengan, saya jamin 75-85% hadir. Saya jamin itu. Kenapa? Ini upaya pemerintah kota untuk peningkatan PAD dari unsur pajak. Kalau Pak PJ Wali Kota bisa rawuh ke tempatnya panjenengan, itu sudah nilai sendiri untuk panjenengan dan kelurahan panjenengan. Jadi tolong inovasinya itu dikembangkan. Ini yang pertama. Untuk yang kedua, 2 program utama pemerintah Republik Indonesia adalah 1, pengentasan kemiskinan, 2 adalah percepatan penurunan stunting. Hari ini KCPM Kecamatan Klojen akan hadir untuk progres presentasi penurunan stunting untuk wilayah Kecamatan Klojen. Penurunan stunting ini tidak akan pernah bisa kita dapatkan kalau tidak ada upaya inovasi yang kita lakukan di dalam. Kita sudah melakukan, tetapi BS-nya masih sangat turun. BS itu adalah kehadiran balita, dan ibu hamil ke posyandu. Ada salah satu kelurahan stuntingnya rendah, tapi ketika diukur dengan BS kehadiran ke posyandu, jadilah tinggi. Ini pernah dialami oleh salah satunya di Tuldan. Nah sekarang ada di kecamatan kita ini sama seperti itu kasusnya. Jadi untuk hadir ke posyandu itu warga itu masih perlu harus juga dioperasikan. KCPM yang ada di masing-masing kelurahan, monggo inovasinya jenengan kembangkan seperti apa agar kehadiran ke posyandu itu betul-betul bisa dimaksimalkan. Kemarin di Balai Kota, grade untuk Kecamatan Klojen alhamdulillah masih teratas dalam arti stuntingnya paling rendah. Tetapi jika dibiarkan terus-menerus, itu akan terjadi ledakan naik pelan-pelan. Walaupun kita sudah ada program PMT dan juga untuk kudapan. Ya, ada PMT dan kudapan. PMT itu sampai berapa bulan? November selesai ya? Itu Desember tanggal 18, 26. Kudapannya sampai berapa? Kudapan kan Banjadi tuh. Pak Anang, sampai berapa lama kudapan itu diberikan? Ayo, berapa lama? Sampai bulan apa? November atau Desember? November. Lurah Klojen. Kudapannya itu yang sudah diterima panjenengan bentuknya seperti apa? Akan jadi. Oke. Berarti kan tinggal mater-mater ya? Catering. Bukan rata kasih ya? Beda Pak. Apa? Beda. Gitu. Gimana Bu? Kecak semester. Hadiah aja lagi bintangnya. Ya. Suksesan Anda ya. Amin Pak. Amin. Bedanya di mana? Ada rata kasih kan untuk orang tua Pak. Orang kasih untuk orang tua. Kalau balita, kudapan. Nah itu kudapannya untuk balita.
Terima kasih. Ya, jadi itu mau dipantau ya. Jadi mau dipantau. Oke, baik itu kudapannya maupun PMT-nya. Saya terima kasih kemarin ada kelurahan yang memposting melibatkan Linmas mengantarkan ini PMT dan kudapannya. Saya ingin tahu kelurahan mana Ngajung itu. Ayo mana kelurahan yang Ngajung? Ya nggak Ngajung berarti saya salah lihat. Saya lihat kelurahan Klojen kok. Kelurahan di kecamatan Klojen. Siapa saya lihat Linmas ada fotonya. Kasih, Pak. Ngajung kasih. Itu kota kasih. Ya. Kasih. Ini inovasi. Jadi yang ditugaskan apa itu Linmas di kelurahan, tugasnya ngeterno PMT karo ini. Makasih itu perlu diposting Mas Rusdi, ya. Jadi biar kita tahu ada hal yang itu tidak harus dilakukan oleh siapa? ASN, ya pelibatan untuk untuk Linmasnya. Sing Joko bendino di kelurahan itu dilibatkan tidak apa-apa. Kebetulan kalau tidak salah Linmas Klojen juga melakukan. Ya, sobat kebetulan buat. Linmas Klojen itu melakukan, ada karena ada apa? Ada paguyuban. Itulah saya masuk di dalamnya. RT RW Linmas. Babinsanya Pak Sigit itu beberapa kali memposting. Jadi ngantarkan apa? PMT-nya. Semua seperti ini mohon dilakukan oleh semuanya, ya, untuk percepatan di sana. Ini yang terakhir saya mau tanya ini. Untuk pajaknya ini gimana ini? Kira-kira bisa masih ditingkatkan atau masih dipertahankan turun atau bagaimana? Mbak Nurul? Nah. Begitu dalam. Berapa peringkatnya? Atau PBB-nya berapa peringkatnya? 6. Itu dalam berapa? Itu dalam peringkat 9. Oh, tidak apa-apa, bangga. Sukarjo peringkat berapa? Hah? Oh, kalau nggak 5, 7. Milih 5 ya nggak apa. Ya. Yeah. Mas Agus berapa? Oh, peringkat 1. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, itu lurah keliling ya. Ya, sudah. Gading berapa peringkatnya? Peringkat 4. Terakhir. Oh, kurang tetapnya. Samaan berapa? 11. Ya, diangkat ya. Sampai Cak Samsung. Ya. Asin berapa peringkatnya? Terakhir ini loh, yang terakhir bulan ini. Tengah-tengah. Tengah-tengah itu piro, telu atau 5. Kalau nanti dilihat diperhatikan itu. Kalau satu sudah di Kauman kita 2 aja, Pak. Oh, jenengan 2. Kemarin dapat Oh, sepeda dua. soalnya. Oh, gitu. Dapat sepeda. Siap. Ya, nanti berikutnya Kauman ya. Siap. Sayangnya belum ada hadiah untuk Kauman. Mas Wiwoho berapa? Peringkatnya berapa? Hah? 56. Sing bener sing di. Peroyokan karo kene karo Mas Yanwa. Apa? 6 ya? Ya. Mbak Butet berapa? Peringkatnya? Yang pasti bukan terakhir, nanti piro? Belum lihat, nanti lihat aja. Kalau mau lihat nanti ke Pak Syekh itu ada itu. Asal berapa? Sepertinya ini royokan 5 itu ya antara nih bareng atau penanggungan karo Sukoharjo. Kalau nanti itu diperhatikan ya peringkatnya berapa ya. Naik bawah satu atau kompetitif. Sudah. Ya sudah, itu yang ingin saya sampaikan. Coba digerakkan potensi yang ada di masyarakat. Ya. Saya kira itu aja cukup. Hari ini tidak ada kegiatan Pak Lurah di luar. Monggo untuk konsolidasi ada di dalam lebih dikuatkan kembali. Terima kasih. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,